pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Ya, sehat? Sehat biasa. Saya minta ketua kelas untuk kita pimpin dalam doa. Pak, latihan sudah siap. Belum kita doakan keadaan hari ini, barulah kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nur Aisyah, Nur Syaira, Hadir, Pak. Wardah, Hadir, Pak. Rifki. Tidak dapat tenggelam saat menyentuh permukaan air. Misalnya serangga yang berjalan di atas air, Pak. Oke ya. Terus apa yang menyebabkan terjadinya tenggelam permukaan? Ada yang masih ingat? Oke, gimana deh? Penyebab terjadinya tekanan permukaan air dikarenakan adanya gaya koreksi, Pak, di mana gaya tarik menarik antara molekul sejenis lebih kuat sehingga membuat permukaan air menarik, Pak. Oke. Benar ya. Jadi berarti masih ada yang ingat materi kita minggu lalu bahwa materi kita sebelumnya itu tentang tekanan permukaan dan ada kaitannya juga yang namanya kohesi. Tadi kata Jumadi, kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul sejenis sehingga dia membentuk semacam lapisan elastis pada permukaan zat cair, yaitu tentang kapilaritas. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa tujuan yang akan kita capai hari ini. Saya minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Oke, silakan. Analisis pengaruh laju naik turunnya fluida pada pipa kapiler. 5. Melakukan percobaan kapilaritas. 6. Mempresentasikan hasil pengamatan pada percobaan kapilaritas. Oke, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, saya ada video. Silakan kalian amati ya. Akhirnya tadi awalnya gelas ya, sini, kemudian akhirnya bisa berpindah dari gelas ke piringan ya. Contoh misalnya, kalau saya membasahi tisu, kira-kira yang basah bagian gelas itu air aja atau sampai ke atas? Sampai ke atas ya. Ya, makanya kalau kayak baju kalian juga basah, ada bagian yang kena air akan merembes ya, melebar kemana-mana. Ada yang tahu nggak kenapa ini? Oke, kalau semuanya masih bingung, nanti kalian akan menjawab ini. Nah, saya minta nanti kalian akan melakukan percobaan yang kurang lebih kira-kira seperti ini melalui LKPD yang sudah saya desain. Ya, sudah dibuat. Oke, silakan dipersiapkan. Jadi hari ini kalian akan mengerjakan LKPD-nya tidak seperti biasanya. Kalian mengerjakannya secara online menggunakan Google Docs ya. Nah, di sini ada QR code-nya. Nanti silakan kalian scan QR code-nya, kemudian nanti masuk ke bagiannya. Jadi kalau kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 scan-nya barcode yang ini, yang sebelah ini. Jangan masuk ke kamar sebelah ya. Nah, ini kelompok 2 yang di tengah, karena ini masing-masing linknya berbeda. Kemudian yang kelompok 3 itu di sebelah ujung, itu QR code-nya. Jadi silakan kalian scan barcode-nya. Kalau misalnya kesulitan, saya juga bisa share lewat grup WhatsApp ya. Ikuti petunjuknya, kalian harus ngapain di sana. Jadi percobaannya mirip seperti
pertama tadi. Ya. Kalau sudah, silakan ambil masing-masing ya, yang belum ada wadahnya, silakan ambil di sini, saya juga disiapkan. Kemudian kasih pewarna, ya. Saya di sini minta maaf, saya karena tidak sesuai dengan situ, saya siapkan yang warna hijau pandan sama warna merah tua. Jadi nanti 2 wadah kalian isi dengan air dan kasih pewarna. Nah, jadi silakan masing-masing kelompok ambil di sini biar tidak berjajaran di dikasih masuk sini ya. Satu di sana. Tapi berarti kurang Enggak bisa sudah. Berarti satu yang merah ya. Nanti di sini dia bertumpuk. Kamu. Oke, jadi kalian sudah siapkan ini semua, kemudian sampai. tadi pewarnanya kita ganti karena yang tersedia warna hijau dan merah. Kemudian buat duluan di sini ya. Harusnya kalau memang sesuai ini netes di sini kan? Ya. Jadi harus terlambat. Harusnya ketika perlu akhirnya begitu dia menjadi lebih cepat. Oke. Nah, terus sambil kalian mengamati ini menunggu, boleh kalian browsing di internet juga, cari tahu kira-kira kenapa. Jadi selain dari modul yang saya berikan, ya. Jadi sini ada modul, ya. Jadi silakan isi referensi. Kalau masih kurang bisa cari di sumber-sumber yang ada di internet. Oke, silakan dilanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan tentang kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Jadi kapilaritas adalah fenomena naik turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. 2. Jika gaya adhesi lebih kecil dari gaya kan hasil diskusi kami dan hasil percobaan kami. Dimulai dari hasil pengamatan yang akan dibacakan oleh Andi Sofi. Jadi hasil pengamatan kami yaitu air berpindah tempat melalui perantara sitis. Permukaan zat cair melekat pada dinding kaca. Kemudian soal nomor 4, untuk air jika diameter pipa semakin kecil maka permukaan air semakin cepat. Dengan meningkatnya kelajuan air maka semakin tinggi gaya gesek yang dihasilkan. Soal nomor 5, untuk raksa jika diameter pipa semakin kecil maka permukaan raksa semakin. Jawaban akan dibacakan oleh Rifki Satu. Jawaban nomor 2 menempel dan cembung. Jawaban nomor 3 menempel dan cembung. Jawaban nomor 4 kelajuan air akan menjadi lebih cepat dengan meningkatnya kelajuan air maka semakin tinggi gaya. Itu tadi hasil pengamatan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih ya. Oke, ini mungkin kapilaritasnya di mana? Kapilaritas sendiri itu adalah peristiwa naik turunnya suatu zat cair dalam pipa sempit. Ya, pipa kapiler itu bisa bicara tentang pipa sempit. Nah, ketika diikat tempat jadi dikasih masuk dalam airnya ya tempatnya derap air tadi. Tapi ketika ditemukan dengan ini jadi kayak tetesan air gitu. Nah, gitu. Dia kan sebenarnya seperti cairan, cuman tidak bisa menempel ke tempatnya tadi. Ada perubahan ketinggian ya. Nah, sekarang ini paling kecil ya. Lanjut. Nah, tadi kan ada efeknya gaya adhesi dan gaya kohesi tadi. Nah, kalau pada pipa kapiler tadi ya sebenarnya menyebabkan tadi air itu naik ya, karena adanya gaya adhesi tadi. Jadi antara air dengan pipa itu gaya tariknya kuat, makanya dia kayak saling tarik-tarikan gitu.
makanya airnya naik terus ke atas. Paham ya? Di sini? Paham. Ya. Kemudian dari peristiwa tadi ya, ada meniskus, ada bentuk cekungan atau cemburan, ada namanya sudut kontak. Jadi dia membentuk sudut yang disebut dengan sudut kontak. Jadi sini katakan bahwa permukaan cair yang bersentuhan dengan dinding tabung membentuk sudut yang disebut sudut kontak. Nah, jadi ada sudut kontak meniskus cembung mempunyai nilai lebih besar dari 90 derajat. Semua tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air, sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jadi naik ya. Maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca? Berarti ini kali ini ya. Ya. Berarti 5 kali 10 kali 2 kali 10. Atau 5 kali 10 pangkat nilai 0,5. Berapakah nilai sudutnya? Jadi kalau pertanyaan seperti ini kita pakai kalkulator, jadi pakai arcus cos theta. Jadi di sini cos berapa yang nilainya 0,5? Oh, cos 60 derajat. Sekarang kita akan latihan soal. Nah, silakan buka aplikasi quizisnya. Benar. Yeay. Pertanyaan berikutnya nih. Gejala keberadaan Bulgari oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kenapa begini? Cepat ya gaya kohesi. Ayo dan kita lambat cari nanti. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yeay, benar. Miring 6 kawan. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler, dan ternyata tanpa kita sadari peristiwa kapilaritas boleh terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ketika mati lampu dan hanya terdapat pelita tersebut dapat hidup karena aliran minyak tanah naik melalui sumbu sehingga pelita dapat hidup. Baik, untuk pembelajaran hari ini dapat dilakukan dengan baik. Kita juga dilibatkan secara langsung untuk mengamati peristiwa kapilaritas. Selain itu juga dapat pengalaman baru, yaitu belajar beberapa aplikasi yang tentunya dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran. Ini saya ada juga kegiatan refleksi yang lewat video call. Saya minta tolong kalian silakan isi pembelajaran yang saya lakukan untuk kita lakukan semua berjalan dengan baik. Berikutnya, dan materi kita berikutnya ya masih ada kaitannya dengan materi fluida statis, yaitu materi paling terakhir tentang viskositas. Kita tolong ke kelas bimbing kita dalam. Setelah bacaan sekian siap, belum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk iman dan kepercayaan masuk. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Selamat